Undang-Undang Penguatan dan Pengembangan Sistem Keuangan P2SK. Memang Pak Prabowo ini unik. Presiden sebelumnya itu ketika dilantik, dia berpikir di level bagaimana merubah policy. Tapi Pak Prabowo, beliau langsung berpikir mengubah ideologi. Jadi perubahan yang akan terjadi di Indonesia itu masif sekali. Kalau policy itu detail, kalau ideologi itu arah. Kalau perubahan ideologi itu akan dilakukan dengan cepat, ini menimbulkan turbulensi luar biasa. Seperti kapal besar yang akan dibelok cepat, itu pasti menimbulkan gelombang luar biasa, penumpangnya juga pusing, banyak yang terjatuh, dan sebagainya. Ingin mengejar imunitas, saya punya uang di gudang, historinya nggak jelas. Kalau saya belikan ini, saya mendapatkan perlindungan. Ini kemudian masuk ke dalam sistem keuangan nasional, dan ini dianggap bukan uang haram lagi. Jadi prinsip mencuci uang benar-benar ada. Karena kemudian Indonesia seperti secara sengaja menempatkan diri dalam kasta yang rendah, setara dengan British Virgin Island, Cayman Island, Mauritius, Panama yang terkenal dengan Panama Paper itu. BI dikebiri sebagian, OJK pengawasannya dikebiri, kemudian KPK pun juga dikebiri. Kenapa? Kalau saya korupsi, kemudian saya segera membeli obligasi Danantara di primary market, maka saya langsung dapat proteksi. Tidak dipertanyakan asal duit KPK itu. tidak bisa memproses korupsi saya karena law, undang-undang memproteksi saya. Salam cerdas, komunitas pembelajar yang saya hormati, berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi Ngobrol Ekonomi. Saya kedatangan tamu sahabat saya, Mas Wijayanto Samirin. Saya biasa memanggilnya Mas Wija, salah seorang ekonom senior ya di negeri ini. Selamat datang Mas Wija. Mas Awali, makasih ketemu lagi. Ini memang 1-2 bulan ini banyak banget ya topik-topik ekonomi. Tapi saya biasa kalau sama Mas Wija ini suka japri ya, bahwa apa yang menjadi perhatian masing-masing. Mas Wija kalau biasanya presentasi di tempat apa gitu, saya suka dikirimi bahannya. Nah, yang terkini saya tertarik dengan bahan paparan Mas Wija di suatu tempat yang membahas tentang sebagian isi dari yang baru saja diterbitkan oleh pemerintah bersama DPR, karena undang-undang ya, amandemen Undang-Undang Penguatan dan Pengembangan Sistem Keuangan. Jadi penguatan dan pengembangan sistem keuangan P2SK singkatannya, Undang-Undang P2SK. Sebetulnya belum lama ya, itu sebelumnya Undang-Undang P2SK itu tahun 2023 nomor 4. Gantinya dilalai, bukan ganti ya, amandemen itu artinya ada yang masih dipertahankan. Itu juga nomor 4 lagi Mas, tapi tahun 2026. Sejauh yang saya tahu, undang-undang terkait dengan hal yang sangat mendasar ya, soal infrastruktur keuangan, sistem keuangan, kelembagaan, itu biasanya umurnya agak panjang baru ada amandemen. Dan yang kedua, dia termasuk omnibus law, karena dia juga menyerempet ke undang-undang BI, undang-undang OJK, undang-undang macam-macam lah ya. Semua yang terkait itu. Sehingga menjadi menarik ini. Urgensinya seberapa kok sampai itu substansial menurut saya. Mungkin dikasih pengantar dulu, itu undang-undang itu apa sih dan amandemen itu apa itu yang Iya. Jadi memang termasuk singkat ya usianya ya. 2023 ke 2026, 3 tahun. Tapi harus kita pahami bahwa situasi keuangan dunia, tantangan Indonesia itu sangat dinamis. Jadi perlu adjustment di sana-sini. Saya melihat ini adalah suatu upaya untuk memberikan penguatan, proteksi, sekaligus fleksibilitas. Jadi ini kan isinya ada tentang BI, di mana BI mendapatkan tugas yang lebih luas, OJK, LPS dan lain sebagainya, termasuk masalah literasi, pendalaman sektor keuangan. Kripto juga disebut-sebut. Itu juga disebut-sebut. Dan ini memang kalau kita dalami, komponennya salah satunya adalah mendorong fleksibilitas peran, tapi pada saat yang bersamaan adalah proteksi. Jadi ketika lembaga-lembaga itu mengambil keputusan, suatu saat kalau misalnya terindikasi ada kesalahan, selama ini kesalahan kebijakan, bukan mens rea, tidak bisa dipidanakan. Pesannya itu yang utama ya.
Karena ketika ekonomi global makin dinamis, resiko pengambil kebijakan itu kan juga makin tinggi, apalagi di sektor-sektor itu. Jadi menurut saya dalam aspek ini secara garis besar positif. Wajar lah ya. Wajar, tetapi detailnya suatu itu saat beda perlu lagi. dibahas secara terpisah, ada beberapa catatan. Tapi kalau dari paparan Mas Wija, kelihatannya Mas Wija lebih tertarik pada salah satu aspek dari amandemen itu. Apa itu Mas? Yang memang banyak nih, tapi saya melihat ada yang digarisbawahi Mas Wija itu. Jadi ini menjadi concern tidak hanya saya, tapi banyak ekonom. Iya. Banyak media yang kemudian menyoroti, karena dari ratusan pasal itu ada pasal yang kelihatan aneh. Pasal 50A. 50A. Disisipkan di pasal 50 ya. Kesannya disisipkan dan gaya penulisan, level detailnya itu tidak setara dengan yang lain. Jadi agak aneh, kurang harmonis dengan yang lain-lain, sehingga banyak pihak menduga, oh ini pasal yang disusulkan. Dan kalau kita lihat isinya, memang satu pasal dengan 9 ayat itu isinya luar biasa sekali. Teramat penting. Kalau hanya dibahas dalam satu pasal dan ayat. Dan sifatnya amandemen aja. Ya, dan harusnya menurut saya harus mendapatkan perhatian lebih. Ini terkait wewenang bagi Danantara untuk menerbitkan surat utang dan surat utang khusus. Jadi Danantara bisa menerbitkan surat utang. Tidak hanya berhenti di situ, tetapi karena surat utang khusus ini mendapatkan banyak keistimewaan. Misalnya transaksi pembelian itu prosidnya otomatis masuk dalam sistem keuangan nasional. Fine, no problem. Tapi kemudian kalau kita kaitkan dengan pasal yang lain, bahwa pembelian ini kemudian mendapatkan proteksi terhadap potensi penindakan pidana, penindakan umum, khusus, bahkan perdata. Semacam imunitas ya. Ada imunitas. Ada imunitas. Tidak hanya itu, tidak ada pembatasan tentang siapa-siapa saja yang bisa membeli. Artinya siapapun bisa membeli ini, obligasi yang diterbitkan oleh Danantara yang disebut Patriot Bond atau Merah Putih Bond, dan dia dapat proteksi. Nah, ini kan kemudian mengundang pertanyaan. Kalau yang membeli ini menggunakan uang-uang yang tidak legal, bagaimana? Apakah ini boleh dan tetap mendapatkan imunitas? Ternyata 9 ayat dalam pasal 50A itu mendapatkan imunitas tanpa terkecuali. Sehingga ini kemudian mengundang pertanyaan, wah ini bisa menjadi pintu masuk, ini seolah seperti memberikan karpet merah bagi uang-uang haram untuk dicuci menggunakan obligasi Patriot atau obligasi merah putih itu. Atau apapun namanya yang nanti, karena disebutnya surat utang khusus kan. Nah, orang kemudian banyak yang mulai membandingkan, para ekonom, maksud saya dengan undang-undang teks amnesti. Oh betul. Teks amnesti 1, 2 itu dulu memang mendapatkan banyak kritik. Karena ini seperti mencuci dosa gitu. Tapi teks amnesti, kalau kita lihat prosesnya, kita lihat undang-undangnya, itu masih lebih ada kepastian. Misalnya, imunitas itu dikecualikan kalau ini terkait dengan pidana dan korupsi. Jadi ada ya bagian itu ya. Dalam undang-undang. Jadi tidak semuanya. Ya, kalau ini masalah ketidaktepatan membayar pajak itu diampuni. Tapi kalau ada unsur korupsi, pidana, itu tidak mendapatkan imunitas. Itu. Kemudian kalau di undang-undang teks amnesti berbeda dengan pasal 50A ini. Kalau pasal 50A kan semua investor itu boleh membeli dan mendapatkan imunitas. Kalau di teks amnesti itu secara jelas disebutkan dikecualikan dana-dana yang berasal dari trafficking, perdagangan orang. Kemudian narkoba. Disebut ya secara khusus ya. Kemudian korupsi. Kemudian terorisme. Iya. Jadi 4 ini dikecualikan. Nah,
Kenapa 4 ini dikecualikan? Karena Indonesia itu menjadi anggota FATF, Financial Action Task Force. Ini suatu task force yang dibentuk oleh G7, yang kemudian ini menjadi task force yang sangat populer Satgas di ya. seluruh dunia, di mana negara-negara yang menjadi anggota itu berkomitmen untuk menjaga beberapa hal. Terkait yang pertama tentang money laundering. Money laundering. Jadi ada ketentuan tentang AML, anti money laundering, kemudian juga ada CFT, countering financing of terrorism. Yang mengkhawatirkan adalah Undang-Undang P2SK, khususnya pasal 50A, itu menabrak Berbagai hal. prinsip-prinsip itu, menabrak prinsip-prinsip dalam AML dan CFT itu. Jangan-jangan melanggar undang-undang tentang tindak pidana keuangan juga. Oh, begini. Nanti kita akan ke sana. Iya. Tetapi ini membuat Indonesia berpotensi dikucilkan. Oh, ini pentingnya ini. Karena kita harusnya bagian dari itu ya. Sekarang ini tren dunia itu sedang secara serius memperbaiki aspek ini. Tapi Indonesia justru melawan arus. Tidak hanya itu, ini yang menerbitkan kan Danantara. Bukan pemerintah. Ya. Nah, Sovereign Wealth Fund seluruh dunia itu punya komitmen yang sering kita sebut dengan Santiago Principle. Jadi 10-15 tahun yang lalu itu nama kota ya. ya, mereka bertemu di Santiago, Chili, difasilitasi oleh IMF untuk menyampaikan satu kesepakatan bahwa SWF itu harus menjunjung tinggi beberapa values. Salah satunya adalah transparansi dan tata kelola. Nah, apa yang diterbitkan ini, Undang-Undang PS2SK pasal 50A ini melanggar itu. Yang dikhawatirkan adalah Danantara akan kesulitan untuk berkolaborasi dengan SWF lain. Kenapa? Karena dinilai tidak menjunjung tinggi komitmen Santiago Principle. Jadi Indonesia menghadapi risiko dikucilkan, Danantara juga menghadapi risiko dikucilkan. Tadi kita akan mengarah kemana tadi, Mas? Ini yang digarisbawahi di pasal 50 beberapa ayat ya. Ini adalah surat utang khusus ya. Disebut-sebut Danantara. Surat utang khusus. Jadi dibuka dengan Danantara bisa menerbitkan surat utang terdiri dari surat utang biasa dan surat utang khusus yang disebut obligasi merah putih dan obligasi patriot. Jadi dalam undang-undang sudah disebut merah putih dan patriot. Kalau surat utang umum, kalau Danantara sebagai SWF atau sebagai itu kan ya wajar. Seperti kemarin di Amerika menerbitkan kan global bond kan Danantara dan itu wajar sekali. Itu suatu hal yang biasa. Tetapi yang khusus ini kekhususannya adalah imunitas dan sumbernya dari mana tidak. Dan boleh dong, ini nanti sebelum kita dalami soal money laundering. Ini kan sebetulnya yang berutang bukan pemerintah langsung dong. Danantara sebagai entitas, benar nggak? Betul. Kok bisa diatur di P2SK? Tapi kan agak nggak biasa juga kan rasanya. Ya, saya melihatnya begini. Memang ini kemudian membuat semakin blur, gitu ya. Abu-abu ya. Antara Danantara dan keuangan negara. Makanya sejak awal banyak pihak yang memposisikan keuangan Danantara ini seperti APBN bayangan. Jadi makin memperkuat dugaan itu kan ini. Ya, makin memperkuat dugaan itu. Sehingga menurut saya agak berisiko. Berisiko ya. Kenapa? Karena Danantara itu seolah-olah kuasai APBN gitu. Kemudian Danantara program-programnya juga seolah-olah menjadi program-program pemerintah. Jadi risiko dan penugasan itu blur dengan abu-abu lah ya. Nanti kita dalami Mas lagi soal itu. Tapi saya ingin mencoba lagi nih. Berarti kan ini ada surat utang khusus yang dibuat oleh Danantara dan kalau saya baca pasalnya itu ya ada potensi juga nanti selain Danantara kalau memang itu dimasukkan surat utang khusus menerbitkan obligasi. Nah, lalu dia kan memperoleh uang ya, tapi lalu memperoleh beberapa keuntungan ya, sebutlah tanda petik imunitas, meski masih debatable ya. Kurang lebih itu ya perkara. Nah, sebelum kita masuk, wajar kalau kemudian ada banyak dugaan dan selain ekonomi saya lihat sudah ada media-media internasional yang motif-motif kemungkinan money laundering. Tapi
itu hal lain. Nah, kita surut sedikit Mas, kan karena ini kanal literasi. Kita juga nggak seluruhnya isinya kritik. Nah, dalam pandangan Mas Wija, ya kalau dilihat ini sebetulnya kira-kira dari sisi, tentu dugaannya Mas Wija sebagai ekonom, ya aspek positif apa sih yang mau diambil sebelum nanti kita lagi ke Manelon? Ya, memang ini kan ada dua hal ya. Pemerintah sendiri butuh, tapi ada interest group tertentu yang membutuhkan. Jadi secara garis besar, pemerintah butuh dana. Ya. Butuh uang agak mendadak nih, karena situasi fiskal. Ini kita bisa lihat penerbitan SBN rupiah itu seret, kemudian global bond itu juga mulai makin menantang, saingannya banyak, bunganya mahal gitu ya. Sehingga banyak cara lain coba dicari. Salah satunya menerbitkan obligasi dengan bunga rendah, karena kira-kira hanya 2-3%. Jadi benefit bagi pemerintah Danantara itu yang pertama dapat dana murah. Ya, dan ada potensi dana dari luar ya. Maksudnya jalannya dari luar. Betul. Perkara milik siapapun. Bunganya 2-3%. Kemudian yang kedua capital inflow. Oh, harus modal masuk ke dalam. Karena begini, yang berpotensi membeli surat utang khusus Danantara ini adalah investor Indonesia yang selama ini menyimpan US dollar, Singapura dollar, atau yuan, atau euro. Atau di luar negeri parkirnya. Atau di luar negeri. Yang di dalam negeri banyak. Apakah ini di bank atau disimpan dalam gudang? Ini yang akan di-attract. Kalau ini akhirnya digunakan untuk membeli, kan terjadi capital inflow. Inflow dalam sistem keuangan nasional. Ya, dalam BOP ini uang masuk. Karena tadinya kan bukan uang tercatat nih. Kalau dari gudang, tapi kalau dari perbankan sudah tercatat, hanya berpindah account saja. Termasuk juga dari luar. Investor asing bisa jadi tertarik untuk berinvestasi. Kemudian ini kan capital inflow. Nah, kalau yang dibelikan itu adalah dana-dana rupiah yang selama ini ada di gudang, yang tidak tercatat dalam sistem keuangan kita, ini seperti menggelontorkan likuiditas. Menambah uang beredar. Jadi benefitnya ada 3 bagi pemerintah dan Danantara. Dapat dana murah, capital inflow, tambahan likuiditas di sektor keuangan. Nah, tetapi begini, yang kemudian menjadi pertanyaan adalah bunga obligasi khusus ini kan hanya 2%-3%. Mana ada orang mau invest dengan return sedemikian rendah. Barangkali mau invest karena dipaksa. Yang kedua, mau invest karena ingin mengejar imunitas itu. Jadi ada 2 hal itulah ya. Ingin mengejar imunitas, saya punya uang di gudang, historinya nggak jelas. Kalau saya belikan ini, saya mendapatkan perlindungan. Dan uang ini kemudian masuk ke dalam sistem keuangan nasional dan ini dianggap bukan uang haram lagi. Jadi prinsip mencuci uang benar-benar ada dalam proses ini. Nah, kita berbicara tadi benefitnya, tapi cost-nya, drawback-nya itu juga banyak, Mas. Pertama, kenapa investor asing banyak yang bersuara? Karena kemudian Indonesia seperti secara sengaja menempatkan diri dalam kasta yang rendah. Setara dengan British Virgin Island, Cayman Island, Mauritius, Panama yang terkenal dengan Panama Papers itu. Kita turun. Kemudian yang kedua, kita itu sebenarnya berpotensi mendapatkan inflow uang-uang yang nggak jelas dari investor hitam lah kita sebut. Nah, ini membuat investor putih yang sesungguhnya itu nggak nyaman dan keluar. Nah, ini satu hal yang perlu kita highlight sebagai kerugian, sebagai cost. Belum lagi Mas Awalil, uang-uang dari investor gelap ini, kalau masuk ke Indonesia, mereka kan attitude-nya bukan entrepreneurship, yang ingin efisiensi, jangka panjang, value added gitu ya, mempekerjakan orang, membayar pajak. Mereka kan tipenya adalah tipe orang-orang yang sekali gebuk, beres. Sehingga mereka tidak akan invest di area yang canggih seperti itu, tapi mereka hanya invest di area-area yang simple, kasat mata, dan cash out-nya gampang. Gampang pergi. Tambang, properti, kafe, hotel, tempat hiburan, dan lain sebagainya. Jadi,
investasi yang terjadi bukan investasi yang meningkatkan daya saing sesungguhnya. Nah, yang juga tidak boleh kita lupakan adalah cost yang juga sangat penting. Indonesia berpotensi dikucilkan. Indonesia sebagai negara ataupun Danantara sebagai SWF ya. SWF kita. Jadi ini harus ditimbang-timbang nih. Cost dan benefitnya, pros and cons-nya ini. Tapi saya mau berprasangka positif dulu nih, karena kita ekonom harus. Itu jangan-jangan memang pemerintah melihat ini akan banyak sekali yang bisa masuk. Mas, mungkin nggak itu? Begini, kalau ini investor yang uangnya bersih, mereka kan bisa masuk lewat apapun. Obligasi korporasi. Nanti Danantara juga menerbitkan obligasi biasa yang bukan khusus. Dan mestinya nggak tertarik dengan ini, mungkin ini rewardnya kecil. Iya. Bisa masuk dalam SRBI, bisa masuk dalam SBN, atau diinvestasikan secara langsung, gitu ya, atau belikan saham, corporate bond, begitu ya. Nah, yang mengundang pertanyaan adalah karena bunganya rendah. Makanya tadi kembali ke tadi, siapa potensial buyer? Makanya orang yang dipaksa atau orang yang butuh imunitas. Gitu. Jadi susah untuk nggak dibaca begitu ya. Susah untuk tidak dibaca begitu karena isi undang-undangnya itu mengarah ke sana. Dan seharusnya kalau ditambah ayat ke-10 saja yang mengatakan bahwa penerbitan surat utang khusus ini harus align dengan prinsip-prinsip FATF. Kemudian tidak memasukkan uang-uang dari seperti tax amnesty lah, korupsi, kemudian trafficking, kemudian narkoba, kemudian terorisme, udah beres. Tapi kalau saya atau perusahaan saya punya duit banyak dan saya tidak punya masalah, ya ngapain saya masuk ke surat utang yang 2-3%? Kenapa saya tidak masuk yang 7-7,5 sekarang? Betul. Begitu deh logikanya. Sebenarnya kami mengkritisi ini supaya pemerintah tidak salah jalan. Karena ini sangat kritikal dan sangat sensitif. Dan kami mengharap ada dari pemerintah yang kemudian mengklarifikasi dengan mengatakan nggak benar itu. Ini hanya untuk uang-uang halal. Ini uang terorisme, korupsi, narkoba, trafficking, dan lain sebagainya. Itu tidak boleh masuk. Satu kalimat itu saja, dan semuanya beres. Tapi satu kalimat itu membuat tidak efektif jual surat utangnya, Mas. Nah, tapi kan hingga sekarang belum ada yang bisa memberikan klarifikasi yang tegas. Karena ini baru undang-undangnya, belum ada peraturan. Kita dengar bawahnya pandangan dari Menteri Keuangan, Menteri ini, Menteri itu, jawabannya mengambang. Kejaksaan Agung juga sudah mengambang jawabannya tadi ya, pagi saya. Dan ini membuat sebagian kalangan menduga jangan-jangan memang ditujukan untuk itu. Jadi ketika kita sorot, kita angkat, kita kritisi, itu simpel. Karena kita tidak ingin negara ini salah jalan. Ini akan membangun distrust dari investor global dan investor dalam negeri pada saat kita membutuhkan trust. Mas sendiri kan beberapa kali mengatakan rupiah melemah, indeks harga saham gabungan itu harus modal keluar, kemudian yield kita terlalu tinggi dibandingkan inflasi, dibandingkan US Treasury. Itu karena masalah trust. Trust ya persoalannya. Coba dijelasin Mas, itu trust dalam investasi itu apa sih? Jadi gini, misalnya ya, Gubernur BI mengatakan rupiah undervalued. Ketika rupiah hampir 18.000, menurut hitung-hitungan formula basic, ya 16.200, 16.500 gitu ya, tergantung asumsinya. Ya memang betul undervalued. Tapi kan prakteknya, kan investor itu memasukkan banyak faktor. Apakah datanya bisa dipercaya, apakah pemerintahnya bisa dipercaya, apakah kebijakannya bisa dipercaya, bisa dipastikan. Ketika tidak bisa dipercaya, ya mereka akan mendiskon. Nah, ketika saya dulu di investment banking, hedge fund, private equity, Mas, ketika kita akan membeli perusahaan, kemudian kita melakukan valuasi, datanya lengkap, bagus. Kalau ada data yang kurang, data yang kita tidak yakin, harganya kita diskon, Mas. Ada yang nggak yakin lagi, kita diskon. Artinya apa? Ya, risiko itu kita bebankan kepada nilai perusahaan. Ada yang suka nyebut premium risk itu. Premium risk. Kita pangkas, kita bebankan kepada si perusahaan, si pemilik perusahaan yang akan kita beli. Sama saja, ini investor global akan membebankan risiko itu ke
Indonesia trustnya tidak full lah ya. trust nggak tinggi karena apa? Jujur saja, banyak ekonom dunia, media yang mulai mempertanyakan angka-angka seperti pertumbuhan ekonomi, kemudian angka terkait dengan kemiskinan, pengangguran, PHK dan lain sebagainya. Jadi memang Bahkan kita, indeks saham kita saja diragukan transparansinya. itu gitu satu ya? hal, ya. Jadi memang PR kita masih banyak, terutama dalam kaitan membangun trust ini. Jangan sampai ketika kita membutuhkan trust yang dibangun oleh negara kita, pemerintah, kalau kita tidak mengkritik ya kita salah, justru distrust yang dibangun. Nah, kita akan semakin sulit untuk bisa menyaingi Vietnam, Malaysia, kalau kita tidak sadar di awal. Tapi ini kan menarik bahwa sebetulnya dengan Undang-Undang P2SK ditambah berita yang ya kita tafsirkan ya, kunjungan presiden kah, kunjungan menteri kah, kunjungan tim dan antara kah keluar yang berkaitan dengan upaya meminta investasi masuk, bahkan beberapa langsung to the point soal utang ya, kan baik Danantara maupun Menteri Keuangan atau juga tim Danantara. Itu artinya kita kan minta dipercaya toh kalau diutang itu bagaimanapun kan begitu. Tambah Undang-Undang P2SK ini. Tapi dalam beberapa kesempatan meskipun minor ya, masih saja menteri bahkan presiden kadang mungkin tak dalam bagian-bagian yang detail sedikit itu seolah-olah kita ini ya nggak bergantung asing gitu. Bahkan untuk buzzer ya bukan Pak Menterinya, tapi kan ada kecurigaan buzzernya ini terkoordinasi. Orang mengkritik disebut antek-antek asing. Jadi ini memelihara dua opini. Di satu sisi kita benar-benar butuh, itu fakta kan, dinyatakan. Tapi di sisi lain seolah-olah kita ini sedang kuat lah, sedang swasembada, tidak butuh asing, kita harus berdiri sama tinggi. Ini Mas Wijang lihatnya ini gimana? Ya, pertama kebiasaan overconfidence itu menurut saya harus dikurangi. Seringkali kita merasa Indonesia ini sangat penting bagi dunia luar, padahal sesungguhnya realitanya tidak seperti itu. Jadi kita menilai diri kita terlalu tinggi, itu juga harus dikurangi. Yang kedua, ada kecenderungan kita itu scapegoating, mencari kambing hitam untuk semua permasalahan, termasuk permasalahan-permasalahan yang kita bikin sendiri akibat kebijakan yang salah. Kita sering menyalahkan investor asing, lembaga asing, konspiratif teori, kemudian negara lain, negara tetangga, dan lain sebagainya. Saya rasa hal-hal ini perlu kita kurangi. Karena ketika kita overconfident dan cenderung menyalahkan pihak lain terhadap setiap permasalahan yang kita hadapi, maka upaya kita untuk memperbaiki diri itu menjadi kurang. Dan menurut saya ini harus menjadi catatan penting bagi para pengambil keputusan. Kalau ada masalah, fokus ke dalam apa yang kita lakukan yang salah, apa yang harus diperbaiki. Jangan buru-buru scapegoating, jangan buru-buru menyalahkan pihak lain. Rupiah melemah, indeks melemah, jangan menggunakan konspiratif teori bahwa ada pihak yang ingin ini lemah, kemudian ingin Indonesia lemah. Jangan, kan sebenarnya kasat mata sekali pelemahan itu karena kebijakan-kebijakan yang tidak terkoordinasi, tidak koheren, yang dipandang oleh sebagian kalangan anti pasar, tidak business friendly, tidak konsisten gitu. Ini hal-hal yang sebenarnya sangat basic kalau kita ingin menilai kualitas satu kebijakan. Fokus ini dulu, yang lain-lain itu baru menyusul. Yang mulai dari, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita harus mulai dari diri sendiri dulu yang dibenahi introspeksi juga. Iya, tapi memang begini Mas, di Indonesia ini kan, khususnya di Jogja ya yang saya paham, ketika kita masih kecil, kita jatuh ke lantai gitu kan, orang tua kita, nenek kita itu kan cenderung menyalahkan lantainya. Jadi bukan kita yang salah. Wah, lantainya dipukul, lantainya nakal ya, gitu kan. Nah, barangkali ini terbawa hingga sekarang, sehingga kita cenderung menyalahkan orang lain. Nah, padahal kan ketika kita jatuh, harusnya dikasih pemahaman, walaupun anak kecil bisa hati-hati, kalau licin, jangan lebih pelan, dan lain sebagainya. Jadi budaya itu menurut saya harus dikurangi. Ini saya ibaratnya itu mengambil dari banyak pandangan netizen ya yang masih netral lah, supaya kita tanggapi ini, Mas Wija tanggapi.
ini kebijakan ini dan kebijakan-kebijakan lain dari sebelum disebut khusus pun kan Patriot Bond kah, ekspor satu pintu kah, dan lain sebagainya, ini kan adalah dalam rangka menegakkan pasal 33 itu sederhananya kedaulatan negara gitu nih, dan implisit bahkan kadang eksplisit dinyatakan karena selama ini negara banyak didominasi, dikendalikan ekonominya ya oleh oligarki. Nah, semua kebijakan ini ingin memaksa para oligarki itu, ya lu harus berbenah, dan beberapa kesalahan masa lalu kamu itu ya harus kamu kompensasi. Kalau enggak ke depan kami hajar. Ini bahasanya kan, ya saya menyederhanakan itu. Nah, gimana kalau ini lebih ke situ, ya nggak peduli dengan pendapat rating, pendapat asing. Yang penting duit-duit oligarki ini kembali ke sini, dan mereka tanda petik ya dihukum tapi nggak dihabisi kan. Gimana Mas kalau begitu? Ya, memang Pak Prabowo ini unik, berbeda dengan presiden-presiden kita sebelumnya. Presiden sebelumnya itu ketika dilantik dia berpikir di level bagaimana merubah policy. Tapi Pak Prabowo ketika dilantik, beliau langsung berpikir mengubah ideologi. Itu jauh lebih tinggi, lebih besar daripada sekedar policy. Jadi perubahan yang akan terjadi di Indonesia itu masif sekali. Kalau policy itu detail, kalau ideologi itu arah. Nah, memang mengubah ideologi itu tidak mudah, perlu waktu lama. Kita belajar dari Cina saja, perubahan ideologi ekonomi Cina itu yang dari tadinya tertutup menjadi pro pasar, walaupun dikendalikan oleh negara, itu kan sudah deng 1978, gradual terus hingga seperti sekarang. Itu pun ciri khas gaya ekonomi Cina, ideologi Cina yang lama masih kelihatan. Artinya prosesnya gradual. Nah, kalau perubahan ideologi itu akan dilakukan dengan cepat, nah ini menimbulkan turbulensi luar biasa. Seperti kapal besar yang akan dibelok cepat, itu pasti menimbulkan gelombang luar biasa, penumpangnya juga pusing, banyak yang terjatuh dan sebagainya. Gitu. Nah, jadi mengubah ideologi nggak masalah. Tetapi harus dengan strategi yang benar dan tidak boleh terburu-buru. Nah, ini kan yang kita lakukan dalam pemerintahan ini, semoga pemerintah kita itu makin sabar, perlu waktu lama untuk melakukan perubahan, tidak seketika gitu. Ini tendensinya ingin mengubah dengan cepat. Dan antara dikeluarkan. Ya ini undang-undang P2SK ini kan juga. Kemudian MBG, KDMP, undang-undang P2SK, kemudian komisi pinjol 8%, kemudian bunga PNM maksimal 8%, kemudian Danantara, Sumber Daya Indonesia, dan lain sebagainya. Jadi ini kan perubahan yang harusnya perlu beberapa dekade, ini dilakukan dalam 2 tahun. Jadi ya konsekuensinya banyak yang kaget, banyak yang kedodoran. Dan ada kritik juga Mas dari sebagian kalangan ekonom ya. Ini antara ideologi yang dinyatakan, sebutlah oleh pimpinan tertinggi, itu kan memerlukan desain ya, desain kebijakan, ya baik itu undang-undang maupun memang garis besar strategi ke depannya seperti apa. Ini sudah kurang match. Jadi desainnya tidak sepenuhnya bisa menjabarkan apa yang dimaui atau ideologi ini. Setuju banget. Nah, lalu yang di bawahnya lagi, si desain yang buru-buru dibuat belum match ini dilaksanakan. Jadi ada beberapa level gimana. Dan jangan-jangan undang-undang P2SK itu jadi terkesan begitu, karena ternyata ketika pada bagian desain, dia disisipi money laundry, bukan pasal 33. Kalau yang itu gimana Mas, kalau begitu penafsirannya? Saya melihat memang kesan terburu-buru ini sangat kuat ya. Jadi seperti undang-undang P2SK ini kan kalau kita lihat ya, nanti perlu satu sesi khusus untuk mendalam. Ini kan menabrak undang-undang yang lain. Banyak gitu. Ada yang nyebut 1.200 pasal di undang-undang lain. Iya, banyak menabrak begitu. Dan ini akan membingungkan karena ekosistem ekonomi dan keuangan kita sudah
selama ini berfungsi menggunakan setting itu. Misalnya terkait pasal 50A ini kan berarti PPATK dikebiri, BI dikebiri sebagian, OJK pengawasannya dikebiri, kemudian KPK pun juga dikebiri. Kenapa? Kalau saya korupsi, kemudian saya segera membeli obligasi Danantara di primary market, ini bukan secondary market, di pasar perdana, pasar perdana, maka saya langsung dapat proteksi. Tidak dipertanyakan asal duit KPK itu. KPK tidak bisa memproses korupsi saya karena law, undang-undang memproteksi saya. Jadi memang dikeluarkan mendadak, rasanya tidak ada impact analisis. Apakah ini bertabrakan dengan peran lembaga yang lain? Apakah bertabrakan dengan undang-undang yang lain? Tapi memang menurut saya masih ada jalan keluar sih dari titik ini, Mas, yang kita bisa lakukan. Wajar ya kalau sebagian pihak menilai ini jangan-jangan pasal tidak dalam desain besarnya, tapi tambahan. Nah, gini Mas. Mas tadi bilang ideologi. Pak Prabowo kan menyebutkan kita akan menggunakan ideologi Pancasila. Nah, tapi permasalahannya Mas, sebagai ideologi, Pancasila itu masih tahapannya, tarafnya itu wacana. Berbeda dengan sosialisme, kapitalisme, kalau Jerman sosial, ekologi, dan market ekonomi, dia itu sudah punya pakem kebijakan fiskal seperti apa, moneter seperti apa, sektoral seperti apa, industrialisasi seperti apa, masalah dana pensiun seperti apa, mereka sudah punya pakem. Jadi platform itu yang akan dijalankan ketika seseorang atau satu negara memilih ideologi ekonomi. Nah, ekonomi Pancasila kan belum ada. Mestinya itu yang dikerjakan ya. Nah, makanya ketika kita memilih untuk menggunakan ekonomi Pancasila, harus ada upaya serius untuk mengkultivate ekonomi Pancasila ini. Kebijakan fiskalnya seperti apa? Kebijakan moneternya seperti apa? Kebijakan sektoralnya itu seperti yang apa? dikedepankan nih di berbagai kesempatan ya. Ketika itu belum siap, kemudian kita ingin mendorong ekonomi Pancasila, yang terjadi sebenarnya adalah pendekatan pragmatis. Kira-kira ya. Untuk ini kira-kira seperti ini, untuk ini kira-kira seperti ini. Itu yang kita khawatir ya. Ya, ini saya kira cukup jelas ini. Meskipun Mas Wija baru menyoroti satu dari sekian banyak hal yang sedang jadi perbincangan di Undang-Undang P2SK ini, beliau menyoroti sebagiannya, dan salah satu yang sangat tajam tadi bahwa pasal ini menimbulkan risiko money laundering. Kita belum menuduh siapa-siapa, Mas ya, tapi dengan pasal-pasal itu hal seperti ini sangat mungkin terjadi. Nah, karena itu tadi beliau sudah katakan berbagai hal. Mungkin sebagai penutup, apa saran Mas Wija? Sarannya begini, karena ini undang-undang sudah diketok, kalau menurut saya ya langkahnya hanya 2 atau 3 lah. Yang pertama, dipastikan PP, peraturan pemerintah yang menjadi acuan pelaksanaan dari undang-undang khususnya pasal 50. Termasuk membatasi tadi. Iya, ini secara jelas membatasi hal-hal yang kita khawatirkan. Gitu. Yang kedua, Perpu. Ya, peraturan pemerintah mengganti undang-undang. Ya, Presiden mengeluarkan Perpu untuk merevisi aspek khusus ini yang mengundang banyak pertanyaan. Yang ketiga, ya judicial review. Ya. Jadi judicial review berarti pihak lain dong, bukan pemerintah. Ya, pihak lain. Tetapi begini, ketika pemerintah kemudian menyadari ini sesuatu yang memang harus diluruskan, ya tuntutan judicial review itu harus dipahami sebagai jalan keluar. Nah, pemerintah memilih jalan keluar yang mana? Fokus ke PP, atau fokus ke Perpu, atau menunggu masyarakat melakukan judicial review. Ketika di review, pemerintah nggak ngotot bela-bela gitu, kurang lebih begitu ya. Dan menurut saya sangat kasat mata sih sebenarnya. Pasal 50A ini akan menjadi semacam duri dalam daging ekonomi kita. Jadi ketika ada kritik serius terkait aspek ini, harusnya bisa dipahami, dan pemerintah sendiri harusnya me-welcome masukan-masukan itu sebagai kontribusi positif untuk memberikan usulan perbaikan. Karena begini Mas, kita kan sebenarnya mengharap
perdebatan ini terjadi di DPR. Iya, nggak buru-buru langsung jadi undang-undang. Tapi kan itu tidak terjadi karena sudah ada koalisi besar. Nah, memang ada sedikit yang menurut saya perlu diluruskan nih, Mas. Di banyak negara within political party itu ada perdebatan. Kalau di sini kan enggak, ketum bicara apa? Perdebatan dan publik mengetahui substansi dalam itu. partai politik. Itu terbuka di Demokrat, di Republikan, di Amerika untuk bagi itu ada perdebatan. Tapi setelah itu keluar mereka satu kata. Di Indonesia itu nggak terjadi. Kemudian dalam koalisi pun itu mestinya ada perdebatan. Tapi kemudian mereka sepakat satu konklusi. Nah, perdebatan dalam partai, perdebatan dalam koalisi ini tidak terjadi di Indonesia, apalagi perdebatan di ruang-ruang sidang paripurna DPR. Itu dia kenapa podcast seperti Mas ini harus makin aktif, menyuarakan. Mas sementara ini sedikit menggantikan peran DPR. Alhamdulillah ya, kita sekali lagi pemirsa, kanal ini prinsipnya adalah mencoba menjelaskan. Kita menyebutnya sih literasi. Kalaupun bukan literasi, sekurang-kurangnya kita mengupas berbagai hal dari berbagai sudut. Kita sampaikan agar kita semua ikut care, peduli ya, karena ini masa depan kita semua. Terima kasih Mas Wijaya atas percakapannya.